Ya, iya. Wait operator. Susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, tadi saya sudah lakukan, lalu nanti ada sambutan pembukaan dari Pak Alwi karena beliau berhalangan. Mungkin nanti Pak Alfa bisa memberi pengantar ya Pak. Selanjutnya adalah langsung ke penjelasan langkah-langkah penggunaan aplikasi Smart Masjid. Jadi nanti langsung bagaimana menggunakan aplikasi Smart Masjid itu, langkah-langkahnya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah nanti kita isoma ya, sholat dan makan bersama. Lalu dilanjutkan langkah-langkah penggunaan aplikasi Smart Masjid. Dan yang terakhir adalah kami ada pengisian kuesioner, karena ini adalah bentuk kegiatan yang harus kami laporkan ya, apakah isinya kuesioner itu adalah apakah bapak-bapak dan semua ini memahami dari Smart Masjid tadi, aplikasinya kekurangannya apa gitu ya dan sebagainya, karena itu kepentingannya buat kami sebagai dosen dalam kegiatan penelitian. Nanti pengisian aplikasi ini bisa dipandu dibantu oleh adik-adik mahasiswa. Kebetulan mereka masih ada kelas jadi mungkin sebentar lagi akan datang. Lalu nanti juga mohon izin pada bapak-bapak sekalian, nanti adik-adik mahasiswa akan mewawancarai, jadi sambil santai-santai aja nanti ya, ngopi-ngopi sore gitu, nanti wawancara dengan mahasiswa ya, beberapa pertanyaan aja terkait juga dengan aplikasi yang tadi sudah dikenalkan. Nanti akan kita tutup sebelum asar ya, jadi sekitar jam asar jam 3 ya, 3 kurang ya jam 3 kurang ya, mudah-mudahan jam 4 kurang ya. 14.30 kita sudah selesai. Jadi mungkin sambil memperkenalkan aplikasi, sambil pengenalan lagi, itu nanti ada pengisian kuesioner dan interview. Kurang lebih itu dari saya. Kebetulan mohon maaf saya juga kurang bisa mendampingi bapak-bapak karena saya juga sambil ngajar online. Jadi makanya keluar masuk. Oke, terima kasih. Jangan, nggak boleh, karena ini secara syariat nggak boleh gitu kan, gitu. Sehingga ini bisa benar diterima. Kalau nggak, kita akan susah mencari bentuknya nih. Jadi kegiatan ini dalam rangka itu Pak, melakukan penelitian, pengembangan untuk kita mendapatkan model bagaimana membuat aplikasi jejaring masjid yang baik, bagus, yang baik, yang benar, yang bisa diterima. Kira-kira gitu, ya. Tadi balik lagi ke sini, jadi ke dashboard, lihat ke statistik, ya. Jadi yang semua warga jamaah ada di situ ya. Statistik, coba klik Mbak, statistik. Ini yang ini statistik. Nah, tadi kan sudah diverifikasi, jamaahnya sudah diverifikasi. Oh ini jamaah kita, dan dia baru berhak diproses. Begitu diproses, sini ada nih. Kalau kita login sebagai takmir masjid, langsung ada menunggu persetujuan. Lihat ya, menunggu persetujuan. Nah, ketika ini diklik menunggu persetujuan, di sini ada daftarnya. Oh, nama jamaahnya Pak Abdurrahim, permohonan pemeriksaan kesehatan, menunggu persetujuan. Nah, ini super admin. Nanti ini ke operator. Sebelum kita mau menyetujui, kita harus membaca ya, melihat. Nah, kita bisa klik sini ininya. Nah, nanti kita isinya seperti apa kayak tadi ya, kita udah baca. Nah, kalau kita sudah baca, oke. Nah, kita bisa kembali lagi. Nah, kita bisa disposisi, bisa ditolak,
Ya, kalau disposisi misalnya nih, oh ini harus ke ketua DKM-nya, bukan saya gitu kan. Dia minta zakat mungkin besarannya cukup besar, tapi mesti rapat pengurus. Makan sama sembilan. Kotaknya jangan lupa dihabisin. Yang dulu ngecak tenaga. Nambah. Di luar masih banyak. Yuk makan. Siap. Ya teh 2 deh. Pedesan. Kalau dengar oh ya. Wis mantap. Nah, balik ke rumah. Yang wawancara ini suami. Nanti diupload ke YouTube tuh, Mbak. Banyak gayanya mau diwawancara. Yang dipikirin siapa sih? Tuh. Ini petua ikut campur. Dia tidur diri, kita tidur diri. Yang mau nanya siapa sih? Ayo, yang mau nanya siapa? Yang mau nanya? Ayo. Udah nih. Udah di record? Dan benar. Action. Iya, siap. Kenalkan nama saya Syahra, dari Fakultas Komunikasi Jurusan Communication. Nah, kesempatan kali ini. Suaranya kedengeran nggak? Kalau pakai ini? Kalau 8 dompet deh. Waduh, Itu lengkap kok. Bapak diem-diem YouTuber ya, Pak? YouTuber masih YouTube. Masih Dia modal banyak. Ini serius banget gak sih? Ini serius, Pak? serius. Dia artis deh. Ini keren banget. Itu bisa dipegang, bisa diklip. Ya. Namanya clip on. Udah. Ini keren banget. Saya terbuka, Pak. Jadi yang kamera juga. Waduh. Modal deh. Waduh. Ya, mulai. Saya action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Shihab, Yusuf Perkenalkan. Saya dari Universitas Pesat Indonesia YAI, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan ini, aku ingin mewawancari Bapak mengenai pengembangan dan implementasi jejaring dan digitalisasi masjid. Nah, sebelumnya boleh bagi Bapak? Ya, saya Dodi dari Lanjut ke pertanyaan pertama ya, Pak. Iya. Selama ini menurut Bapak bagaimana pengurus DKM masjid mengelola administrasi masjid? selama ini cukup baik ya, cuma masih manual ya. Belum ada digitalisasi ya, masih manual. Jadi pemetaannya agak sedikit ribet. Oke, jadi pengaturannya juga masih manual. Iya, masih manual. Ya, belum terlatih juga ya, Pak. Iya. Selama ini menurut Bapak bagaimana masjid dalam penyebaran informasi yang dilakukan ke umat dan para dunia? Kurang tersebar tersalur. Kurang ya? Ya, karena masih di majalah dinding itu manual ya. Jadi belum tersebar seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi Ini khusus untuk jamaah aja paling tahu ya. Kalau yang lain kan nggak tahu. kalau Bapak selaku pengurus DKM dari konsep digitalisasi masjid ini gimana? Ini kayak terobosan baru dan kayaknya cukup karena zaman digital ya. Sangat terbantu kayaknya. Sangat bagus dan baik kayaknya. Jadi zaman kita ini sih membantu banget ya, Pak. Iya. Layanan apa saja yang tersedia di aplikasi Smart ini? Kalau untuk dilihat sejauh ini masih cukup sih kayaknya ya. Karena kebutuhannya belum terpakai. Berapa sih belum terpakai ya? Iya. Ada aplikasi yang masih Kalau dari keunggulan yang di dalam aplikasi masih gimana, Pak? keunggulan sih bagus ya. Karena terbantu semua kayak zakat, kayak infak, sedekah segala macam itu ke manage ya. Jadi Manage di administrasi. lainnya juga targetnya juga tepat ya, Pak? Iya benar. Dan bisa diketahui oleh orang banyak ya secara online ya. Tadi kan udah seperti keunggulan ini, Pak ya. Dan sekarang untuk lemah dalam aplikasinya, Pak. Lemah dalam aplikasi Smart
Yang ini kelemahannya mungkin apa ya? Kayaknya karena belum dipakai oleh kita ya, belum ketahuan ya. Iya. Kalau untuk menurut Bapak, masjid ini membutuhkan UKM dan binaan. Bagaimana perkembangan Pak? UMKM. Iya. UMKM yang selama ini manual tuh udah jalan Basnas. Karena tadi kita juga sempat tanya yang udah berjalan manual. Nah, sekarang ketika ada digital lebih secara digitalisasi. Oke, berarti Basnas perkembangannya ini baru digital ya? Iya, baru manual kemarin. Ini digital ditawarkan. Nah, kita setuju karena udah nunggu berjalan. Itu udah berjalan ya? Di UMKM ya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana pengolahan CSR, zakat, infak, sodako, dan bina usaha masjid dan wakaf yang masuk masjid, itu gimana proses penyalurannya? Apakah berbeda dari yang lain atau sama? Kalau manual beda dengan digital tentunya ya. Kalau yang manual kan orang ada yang nggak tahu, belum transparan lah, belum ketahuan. Berarti dari CSR sendiri, zakat, infak, dan lainnya itu pasti prosesnya berbeda? Berbeda. Kalau manual tuh BKM aja ngerti, masyarakat nggak tahu. Ya, tentang masalah kemasukan segala macam nggak tahu masyarakat. Secara global ya, maksudnya secara terperinci gitu. Berarti proses penyalurannya juga? Iya, kalau yang manual, kalau digital tuh insya Allah semua bisa update gitu. Bisa ngeliat gitu, itu keunggulannya. Jadi orang bisa ngeliat, bisa tahu. Tapi nanti kalau misalnya kita ini udah direalisasikan, jadi lebih mempermudah ya Pak ya? Lebih mempermudah dan bisa sosial lebih luas lagi. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu baru mau menambahkan tuh kayak enggak dari Bapak kalau misalnya aplikasinya jadi waktu boleh sih mau ditambahin Kalau syarat ini belum karena belum kepake kan kita sama sekali bisa nilai. terima kasih banyak. Iya siap. Sehingga dari situ pun akhirnya membuat kita itu sebaiknya pasar Kalimantan Timur, jadi didata secara manual. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana sih BKM Masjid dalam menyebarkan informasi yang dilakukan umat dan para donatur? Itu udah ditanya belum? Oh iya udah. Tadinya aku mau ditanya. Jangan ceramah. Bisa kita masuk kita mengikuti struktur pemerintah, gitu, mengikuti struktur pemerintah sehingga nanti kalau jamaah kita mau masuk kita juga bisa langsung identifikasi ini di wilayah jamaah kita atau bukan, ya. Tambah lagi tambah. Timur. Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah. Timur. Dari timur. Hah? Oh, Cipayung itu Jakarta Timur. Iya. Jakarta Timur. Oke, yang ini dihapus nanti. Nah, jadi yang setting ini nanti bapak-bapak juga nanti kalau misalnya ini kita bisa antar masjid gitu ya, nanti disetting. Lalu simpan. Jadi ingat ya, ini semua masjid-masjidnya ini simpan dulu, Mas.
Nah, jadi nanti suratnya undangannya dibuat, tapi disetujui dulu di internal di Istiqlal. Ketika ini disetujui, langsung masuk ke tempatnya. Semua bapak-bapak bisa cek di handphonenya masing-masing. Ternyata ada data yang salah. Orang ini termasuk dia sudah daftar BLT tapi dia belum dapat. Nah, ini kita mesti bisa memberikan masukan, gitu. Dia bahwa ini belum dapat BLT dan dia sudah mengajukan tapi belum masuk sehingga bisa dilakukan. Atau mungkin KTP-nya ada yang salah atau apa gitu kan, bisa langsung diperbaiki gitu ya, atau dilakukan. Tuh, coba next. Kepesertaan ini saya cuma ingin menanyakan, ini titipan dari ketua ATKM kami juga gitu kan, karena kami lulusan saja. Ini kan nantinya mengelola data jemaah Pak ya. Artinya data jemaah tersebut identifikasi jemaah jadi masuk ke data kita. Nah, untuk dari segi keamanan itu sejauh mana bisa memprotek data pribadi dari jemaah tersebut. Nah, karena ya mungkin dari tim kami khawatir takutnya kita medis dan semua ada penyalahgunaan data jemaah tersebut. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Betul, mengenai data ini kita harus mengamankan jangan sampai disalahgunakan. Itu jadi concernnya kami. Nah, pertama aplikasi ini environment-nya database-nya itu yang kelola itu adalah DKM sendiri. Jadi kita kasih akses, terus ada aplikasi. Aplikasinya itu betul-betul yang kelola DKM. Antara satu pengurus dengan pengurus lain itu tidak bisa melihat, gitu. Jadi nanti yang kelola siapa? Ya DKM sendiri. Diinput, dimasukin di DKM sendiri. Nah, saya bisa lihat nggak? Yang ini bisa lihat nggak? Saya bisa lihat, tapi ya saya itu terproteksi dengan perjanjian dengan Kementerian Informasi dan Dukcapil dan oleh negara. Seperti saya mengelola data bank, saya tahu nih nomor rekeningnya nih semua nih, yang di bank segala macam. Cuma kan saya sebagai profesional kayak dokter ya bisa membedah semua tubuh kita kan, tapi kan ada kerahasiaan data dan yang dijamin Pak di situ. Jadi tidak sembarangan. Jadi itu kelebihannya bahwa yang bertanggung jawab terkait sama program ini adalah betul-betul tenaga ahli yang tersertifikasi, gitu ya. Nah, sertifikasinya itu apa? Pertama, terdaftar di PSE ya, dari Kominfo terkait pelayanan private. Jadi perusahaan yang mengelola data pribadi, NIK dan segala macam itu harus terdaftar di PSE Kominfo. Nah, itu bisa dibaca, nanti saya juga ada sertifikasinya, gitu ya. Nah, kalau sudah terdaftar begitu, kalau misalnya ada komplain atau ada masalah, itu bisa diadukan. Dan kalau diadukan itu perusahaan itu bisa tutup, Pak. Nah, itu bisnisnya saya juga bisa tutup, semuanya bisa dilakukan. Nah, jadi kami juga tidak sembarangan mengenai hal itu. Terus ini juga diproteksi keamanannya oleh Badan Cyber Sandi Negara. Jadi Bapak kalau ada aplikasi-aplikasi, nanti lihat aplikasinya sudah tersertifikasi oleh Kominfo, sudah tersertifikasi oleh BSSN. Siapa? Surik bisa di-share tadi ininya ke grup yang Kusenar. Udah di MBKM. Udah diundang itu, udah masuk. MBKM. Udah masuk kan, nunggu di ke grup. Udah kan? Jadi bapak-bapak sekalian, kami ada kuesioner di dua-duanya Suri ya, bisa ke grup
tadi dibuatkan grup pengujian itu untuk kita mengevaluasi sebenarnya ya, mengevaluasi tadi dari materi yang sudah disampaikan. Jadi pertanyaannya agak banyak. Agak bersahabat, tapi tinggal ini aja Pak, tapi tolong dijawab yang sebenar-benarnya ya, karena memang ini kaitannya dengan pengembangan ya, kaitannya dengan pengembangan aplikasi ini. Nanti dipandu sama mahasiswa untuk pengisiannya, tapi gampang sebenarnya ya dalam pengisiannya, cuman memang agak banyak itu. Video. Masuk YouTube nih kayaknya. Barakallah. Terima kasih banyak. Video. Matur suwun. Iya, mangga. Barakallah, amin ya rabbal alamin. Allah. Sebelum bubar nanti dari depan ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Apa lu mah? Udah. Videoin aku. Ini pengambilan dana Bapak Dudi. Ya, kita udah biasa kemarin. Videoin buat bukti. Oh iya, bukti kalau udah menjalankan tugas. Iya. Kopi. Wes. Jangan mereka. Mantap. Nggak foto cewek doh, kalah man doh. Ayo foto doh, kalah man doh.